Selamat datang di Mila Cake Channel. Di video kali ini, Mila Cake akan membahas fakta dan sejarah kue sus di Indonesia. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, kita mau ingetin lagi nih ke teman-teman buat tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Mila Cake Channel. Pecinta kue pasti tak asing dengan kelezatan kue ini. Kue manis yang hampir disukai oleh banyak orang yang mencobanya, yaitu kue sus. Rasa manisnya yang menggoda, serta tekstur kulit yang lembut, membuat kudapan ini sangat digemari. Namun, tahukah teman-teman bahwa kue sus berasal dari akulturasi kebudayaan dua negara di Eropa? Kue yang sudah ada sejak 1533 silam ini ternyata perpaduan antara dua negara besar di Eropa. Walau sudah tua, kue sus ini banyak yang menyukai. Kue sus pertama kali ditemukan pada tahun 1533 silam. Pada saat itu, seorang putri cantik asal Italia, Catherine de Medici, memutuskan untuk meninggalkan kota kelahirannya untuk menikah dengan Raja Henry II asal Prancis. Kue sus atau dalam bahasa Inggris disebut profiterole adalah kue yang disukai banyak kalangan. Catherine memboyong seluruh anggota istananya, termasuk para koki, untuk tinggal di Prancis. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1540, kepala juru masak bernama Panterelli berhasil menciptakan adonan pasta yang juga ia gunakan untuk membuat kue. Awalnya, adonan tersebut ia namakan pate a Panterelli. Namun, nama tersebut tidak bertahan lama, hingga akhirnya disebut pate a Choux. Seiring berjalan waktu, seorang juru masak asal Prancis, Marie Antoine Carême, berinisiatif untuk menyempurnakan resep tersebut. Resep milik Marie kini banyak diadopsi oleh toko-toko pastry ternama di seluruh dunia. Di Indonesia, kue sus dibawa oleh penjajah Belanda. Kue ini bernama sus dalam bahasa Belanda dan choux à la crème dalam bahasa Prancis. Meskipun berbeda penulisan, semuanya memiliki pengucapan yang sama. Kue ini berbentuk bulat dan tidak rata, tekstur kulitnya halus dan memiliki isian di dalamnya. Kue sus pada jamuan makan umumnya digunakan sebagai appetizer atau makanan pembuka. Berbeda dengan adonan kue bolu dan cake, adonan kue sus bukan didapat dari mengocok telur atau mentega dengan gula. Adonan kue sus dibuat dari menambahkan tepung terigu ke dalam campuran air yang dimasak bersama margarin atau mentega hingga mendidih. Telur ayam ditambahkan satu persatu di dalam adonan sambil diaduk hingga adonan tidak lengket di panci. Adonan kue sus tidak menggunakan bahan pengembang seperti soda kue atau baking powder. Alat pengocok kue atau mixer hanya digunakan agar kue mengembang lebih bagus sewaktu dipanggang. Oven yang digunakan untuk memanggang kue sus harus panas sekali, yaitu 220 derajat Celcius. Panas oven mengubah kadar air yang tinggi di dalam adonan menjadi uap. Telur di dalam adonan membentuk kerangka kue yang tipis, sedangkan uap yang terperangkap di dalam adonan membuat rongga di bagian dalam kue. Jenis kue sus dibedakan berdasarkan bentuknya saja. Berikut adalah jenis-jenis kue sus. Profiterole. Jenis sus yang paling kita kenal, bentuknya bulat, lalu diisi fla untuk isian manis atau ragout untuk isian gurih. Eclair.
Bentuknya panjang, isiannya sama dengan profiterol. Kronenbourg. Ukuran mini profiteroles disusun menggunung, lalu disatukan oleh karamel pada bagian luarnya yang membentuk seperti jaring-jaring. Seringkali ditambahkan buah-buahan dan almond sebagai hiasan. Karena bentuknya menarik dan mewah, kue sus ini biasa ditemui pada acara pesta. Variasi isian kue sus juga dapat bermacam-macam. Berikut beberapa jenis isian kue sus. Isian manis dapat berupa campuran susu, maizena, dan kuning telur. Jika ingin isian lebih lembut dan gurih, tambahkan krim kental. Isian buah. Selain diisi fla, tambahkan buah-buahan kaleng untuk memperkaya rasa dan terasa lebih segar. Pilihan buah kalengnya, koktail, peach, jeruk, leci, anggur, dan lainnya. Isian gurih. Isian gurih dibuat dari ragout, yaitu susu dan terigu yang dimasak hingga menjadi adonan padat, lalu ditambah ayam rebus atau daging asap. Nah, itu tadi fakta dan sejarah kue sus di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.